Hai, ketemu lagi dengan YTC Channel bersama Yuven Tias Catur Pramudi. Kali ini kita akan membahas mengenai pengetahuan sebagai dasar dari knowledge management. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa masa lalu informasi adalah power. Tetapi masa kini, informasi saja tidak cukup. Di era ekonomi baru, di abad 21 ini, atau di era revolusi industri 4.0, berlaku sharing knowledge is power, menurut Francis Bowen. Daya saing bangsa atau daya saing perusahaan pada dasarnya berasal dari pengetahuan. Kemudian tentu saja pertanyaannya adalah, pengetahuan suatu bangsa itu disimpan di mana? Pengetahuan perusahaan itu disimpan di mana? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui apa itu pengetahuan. Kemudian apa bedanya pengetahuan dengan informasi? Pengetahuan adalah justified true belief. Diterjemahkan secara bebas bahwa pengetahuan itu adalah kepercayaan yang benar dan terjustifikasi. Pengertian ini dipromosikan oleh Plato. Jika orang tua menyampaikan ke anak bahwa gelas jatuh di lantai pecah, maka anak mendapat pengetahuan berupa kepercayaan yang kebenarannya dijustifikasi oleh orang tua. Jika dari ajaran nenek moyang turun-temurun memiliki kepercayaan bahwa di bawah pohon beringin ada penunggunya, maka orang mempunyai pengetahuan hal tersebut, sehingga kalau melewati jalan di bawah pohon beringin harus hati-hati. Tetapi teori Plato ini kemudian mendapat kritik dari Gettier pada tahun 1963. Pengertian yang diusung oleh Plato masih dianggap bukanlah suatu pengetahuan, sebagaimana ditulis oleh Clarer, bahwa syarat-syarat ini masih belum cukup dan perlu diadakan penambahan kriteria karena penjelasan tersebut masih irasional. Contoh kasus yang diutarakan oleh Gettier adalah diantaranya sebagai berikut. Smith mengajukan lamaran kerja, tetapi dia menjustifikasi yakin bahwa John yang akan mendapat pekerjaan. Smith juga yakin bahwa John memiliki 10 koin di sakunya. Kemudian Smith membuat kesimpulan bahwa orang yang akan mendapatkan pekerjaan memiliki 10 koin di sakunya. Pada kenyataannya, justru John tidak mendapat pekerjaan. Akan tetapi Smith yang mendapat pekerjaan. Namun ternyata Smith juga memiliki 10 koin di sakunya. Jadi kepercayaan Smith bahwa orang yang mendapat pekerjaan adalah orang yang memiliki 10 koin di sakunya terjustifikasi dan benar. Akan tetapi bukanlah suatu pengetahuan. Kalau kita melihat isi atau kandungan intelektualitas dan mentalitas manusia dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori. Pertama adalah data, kedua informasi, ketiga knowledge atau pengetahuan, yang keempat itu understanding atau diartikan ilmu pengetahuan, dan wisdom atau kebijaksanaan. Baik, dari 5 kategori kandungan intelektual manusia tersebut, marilah kita pahami pertama kali adalah data dan informasi. Alam semesta terdiri dari banyak objek yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Objek yang dapat diidentifikasikan secara unik disebut entitas. Misalnya objek barang dapat diidentifikasi dengan nama barang, harga barang, tanggal produksi, dan sebagainya. Objek barang tersebut menjadi entitas saat ditambahi dengan kode barang. Karena dengan kode barang tersebut, maka objek barang tersebut menjadi unik. Objek barang akan dibeli oleh konsumen. Identifikasi konsumen adalah dia memiliki nama, alamat, nomor handphone, dan sebagainya.
Dan agar konsumen tersebut menjadi entitas, maka diberi kode konsumen. Dua entitas antara barang dan konsumen itu saling berelasi. Proses relasinya adalah konsumen memesan barang. Pesan merupakan relasi yang menghubungkan antara dua entitas. Adapun relasi pesan mempunyai atribut kode konsumen, sedangkan atribut barang itu mempunyai kode barang. Dan ditambah dengan relasi yaitu tanggal pesan. Data yang dikelola oleh proses pengolahan data lebih lanjut, dan data tersebut menjadi bermakna bagi pengguna dan dimanfaatkan untuk mengambil keputusan, itulah yang dinamakan informasi. Jadi ada 3 syarat informasi. Pertama adalah data yang diolah, yang kedua adalah mempunyai makna atau arti, dan yang ketiga itu adalah untuk mengambil keputusan. Itulah informasi. Sehingga kalau memenuhi 3 syarat tersebut, maka hal itu bisa dikatakan sebagai informasi. Informasi yang didapat oleh pengguna itu akan dihubungkan dengan beberapa pengetahuan sebelumnya yang sudah dimiliki, pengalaman dan informasi lainnya. Kombinasi tersebut muncullah pengetahuan. Pengetahuan tentu saja berbeda dengan informasi. Dan orang yang berpengetahuan akan menjadi pribadi yang bijaksana. Dan disinilah kematangan seorang pribadi dapat dilihat, sehingga dia mempunyai cara pandang tentang masa depan yang lebih baik. Cara pandang ke depan itu dinamakan visi. Data adalah sesuatu yang belum punya arti bagi pengguna. Data merupakan hasil suatu kegiatan pengumpulan data dan proses transaksi. Kalau kita bicara sumber data, itu ada 4, yaitu sumber data dari sumber daya input, kemudian dari proses atau transformasi, dan yang ketiga adalah dari output atau sumber daya output, dan yang keempat itu adalah dari lingkungan luar. Data secara real dalam sistem informasi akan disimpan dalam bentuk database. Database adalah data dalam suatu perusahaan yang disimpan dalam bentuk normal dan minimal redundansi. Data dalam ukuran yang paling kecil disebut bit. Kumpulan byte dinamakan bit. Kumpulan karakter disebut atribut atau field. Kumpulan field disebut record. Dan kumpulan beberapa record yang sejenis disebut file. Kumpulan file yang saling berhubungan secara terintegrasi dinamakan database. Database diakses oleh manajemen database, sedangkan database dan manajemen database itulah yang dinamakan sistem database. Nah, kemudian pengertian informasi tadi sudah disampaikan, ada 3 kandungan, yaitu data yang diolah lebih lanjut, yang kedua punya makna atau arti, dan yang ketiga adalah memiliki atau digunakan untuk mengambil keputusan. Data, informasi, dan keputusan adalah suatu siklus yang terus-menerus terjadi. Data diperoleh dari sumber data, kemudian diproses dan disimpan di dalam database. Data yang sudah tersimpan dalam database diolah menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pemakai atau pengguna. Pemakai menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan. Keputusan akan berdampak pada hasil tindakan yang berikutnya menjadi sumber data. Siklus ini terjadi secara terus-menerus dan dikelola menjadi pengetahuan yang bisa diinovasi, melahirkan pengetahuan baru. Kualitas suatu informasi tergantung 3 hal, yaitu akurat, tepat, dan relevan. Akurat artinya adalah informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Tepat itu dikaitkan dengan waktu.
Jadi tepat pada waktunya, berarti informasi yang diterima tidak boleh terlambat. Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat dari pemakainya. Baiklah, kita sekarang akan bicara mengenai pengetahuan, serta di manakah pengetahuan itu disimpan. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan yang digunakan oleh manusia untuk memecahkan masalah. Nah, dalam organisasi, pengetahuan diperoleh dari individu-individu atau kelompok orang-orang yang mempunyai pengetahuan, atau kadangkala tersimpan dalam rutinitas organisasi. Pengetahuan diperoleh melalui media yang terstruktur seperti buku atau dokumen. Hubungan orang ke orang yang berkisar dari pembicaraan ringan hingga ilmiah. Pengetahuan merupakan justified through belief, merupakan sesuatu yang eksplisit sekaligus terbatinkan atau tacit. Eksplisit wujudnya adalah buku, tulisan, video, dokumen, catatan, dan lain-lain. Sedangkan yang tacit itu melekat dalam diri individu. Tidak bisa digambarkan, tidak bisa atau belum bisa diwujudkan dalam bentuk tulisan. Pengetahuan ada dua tipe, yaitu pengetahuan eksplisit dan pengetahuan tacit. Adapun sifat dari pengetahuan eksplisit itu, pertama adalah berwujud, kemudian terlihat, kemudian itu adalah konsumsi publik, kemudian bisa diakses oleh orang ketiga, dan mempunyai sifat mudah dibagikan, bahkan bisa menjadi milik siapapun. Sedangkan untuk pengetahuan tacit itu pasti tidak berwujud, karena sifatnya terbatinkan. Kemudian tidak terlihat, sifatnya privat. Kemudian tidak bisa diakses oleh orang ketiga. Jadi hanya bisa disampaikan person to person. Secara real, dalam organisasi atau dalam perusahaan atau dalam satu bangsa, pengetahuan tacit itu lebih banyak dibanding eksplisit. Bisa 20% dibanding 80%, bisa 90% berbanding dengan 10%, bahkan ada yang perbandingan 95% dan 5%. Coba kita melihat hasil riset dari Delphi Group menunjukkan bahwa pengetahuan dalam organisasi 42% tersimpan dan terstruktur di pikiran atau otak karyawan. Kemudian 26% itu ada dalam dokumen kertas, 20% pada dokumen elektronik, dan 12% berupa pengetahuan yang ada di dalam database elektronik. Ini menurut Bambang Setiarso tahun 2009. Jadi dari pemahaman itu, informasi bukanlah pengetahuan. Informasi biasanya berupa data yang sederhana yang dapat terdiri dari berbagai format, angka, teks, grafik, dan mempunyai makna untuk mengambil keputusan. Sedangkan menurut Davenport dan Prusak, pengetahuan dapat berupa gabungan pengalaman, nilai-nilai, informasi kontekstual, dan pandangan para pakar yang memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi dan menggabungkan pengalaman dan informasi yang baru.
Coba kita kaitkan antara data informasi pengetahuan dengan fungsi. Data, fungsinya adalah untuk mengidentifikasi, menyusun, dan melakukan fungsi organisasi atau melakukan fungsi organizing. Kemudian informasi ada dua, yaitu kemampuan untuk membuat summary atau ringkasan dan juga untuk analisis. Sedangkan pengetahuan fungsinya adalah untuk membuat rumusan sintesis dan juga untuk pengambilan keputusan. Nah, dari pembahasan tersebut, saya harapkan mudah untuk memahami apa itu pengetahuan, serta mengetahui perbedaan antara informasi dan pengetahuan. Sehingga kalau sudah bisa memahami apa itu pengetahuan, berarti kita paham bahwa pengetahuan itu adalah sumber daya perusahaan atau organisasi atau suatu bangsa. Sehingga kalau itu sumber daya berarti harus dikelola untuk memenangkan kompetisi. Barang siapa menguasai pengetahuan, maka dia akan memenangkan kompetisi.